Ini total sisanya adalah sebanyak 180 kali sisa pembayaran. Lalu kita gunakan metode prospektif ya untuk menghitungnya. Nah, kita tahu tadi metode prospektif BT itu adalah R dikalikan dengan A N-T gitu kan ya. Di sini tadi kita punya N-nya itu adalah 300 dan T-nya itu adalah 120, sehingga sisanya ini adalah 180 kali pembayaran. Tinggal kita masukkan aja formulanya, R2 kita udah punya tadi. Terus kita masukkan seluruh nilai-nilai yang ada, kita peroleh B120 adalah 144.605,7397. Oke, selepas contoh 4, bab berikutnya ini kita membahas mengenai metode yang namanya adalah sinking fund. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sinking fund ini kita memecah rekeningnya jadi dua bagian nih. Ada dua bagian. Rekening yang pertama adalah rekening pinjaman, yang kedua itu adalah rekening sinking fund-nya sendiri. Oke, ilustrasinya seperti ini. Jadi daripada melakukan pembayaran cicilan yang terdiri dari pembayaran bunga dan pokok pinjaman, kalau ini metode amortisasi tadi ya, kan tadi kita punyanya kan R itu sama dengan P ditambah I gitu kan ya. Nah, kalau di metode sinking fund ini, peminjam akan melakukan pembayaran bunga secara langsung kepada pemberi pinjaman. Jadi kalau yang tadi, kalau kita lihat R ini ya, R yang terdiri dari P ditambah I, ini seluruhnya langsung dibayarkan kepada pemberi pinjaman. Ini kalau pakai metode amortisasi. Kalau pakai sinking fund ini kita pecah jadi dua, yaitu ini pakai rekening pinjaman sama rekening sinking fund gitu kan ya. Nah, rekening pinjaman ini yang dibayarkan itu hanya bagian bunganya saja. Jadi ini hanya bunganya saja. Nah, bagian bunga ini langsung dibayarkan kepada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman. Terus berikutnya, si peminjam ini dia mengalokasikan dana sisanya, karena ini hanya cukup untuk bayar bunga. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan pokok pinjamannya gitu kan ya. Nah, untuk melunasi pokok pinjaman, dia pakai rekening baru yang dinamakan rekening sinking fund. Oke, jadi rekening sinking fund ini tujuannya adalah untuk melunasi sisa hutang mula-mula. Jadi kalau Anda punya hutang, tapi yang Anda bayarkan adalah bunganya terus-menerus, maka kan hutang mula-mulanya kan tetap kan ya. Sebagai contoh gini, Anda punya hutang 1 juta, terus bunganya sebesar 100.000 gitu kan ya. Jadi kalau Anda bayar cuma hanya bagian bunga aja terus-menerus sampai seterusnya, maka pokok pinjaman sebesar 1 juta tidak akan berkurang kan ya. Jadi tetap menjadi hutang Anda mula-mula kan ya. Jadi tujuan dari rekening sinking fund ini tadi adalah untuk melunasi hutang mula-mulanya. Hutang awalnya berapa? Ini untuk melunasi hutang sebesar L tadi gitu kan ya. Hutang mula-mulanya sebesar L atau B0. Oke, jadi kalau bisa saya ilustrasikan seperti ini. Ini kita pecah jadi dua bagian, yaitu interest sama SF. Interest ini menunjukkan rekening pinjaman, ini hanya membayarkan bunga pinjaman aja. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini pada waktu ke-1, tahun ke-2 sampai tahun ke-N, dia hanya bayar sebesar IT di sini. Oke, I-nya, IT. Jadi ini adalah bunga pinjaman aja. Ini untuk membayarkan bunga pinjaman. Udah saya tuliskan di atas. Ini hanya untuk membayarkan bunga pinjaman aja. Ini ya. Nah, berikutnya kalau yang ini SFD ini menunjukkan adalah jumlah uang yang harus disediakan oleh si peminjam sedemikian hingga dia harus melunasi hutang mula-mulanya. Ini semua ada di bagian rekening sinking fund. Oke, kita lihat contoh 5 berikut ini. Oke, di contoh 5 ini diketahui seperti ini ya. Sebuah hutang sebesar 1000, jadi ini adalah L-nya ya. L-nya sebesar 1000. Dengan menggunakan metode sinking fund, diketahui suku bunga pinjaman I-nya 5%. Jadi kalau balik ke sini tadi, kalau untuk bagian bunga pinjaman, ini interestnya yang kita pakai itu kita simbolkan dengan I ya di sini ya. Kita simbolkan dengan I. Lalu kalau di rekening sinking fund ini pasti ada bunganya juga. Ini biasanya kita simbolkan dengan J di sini. Jadi tolong dibedakan antara I sama J. Kalau I itu adalah tingkat suku bunga untuk pinjamannya, lalu kalau J itu adalah tingkat suku bunga untuk rekening sinking fund ya.
Jadi kita punya dua simbol di sini I sama J. Jadi yang diberikan di sini adalah tingkat suku bunga pinjamannya I-nya 5%, lalu tingkat suku bunga di rekening sinking fund J-nya adalah 3% di sini per tahun ya. Nah, ini kita coba gambarkan dulu kira-kira bagaimana diagram arus kasnya. Jadi kalau kita punya utang sebesar 1.000, terus bunganya 5%, ini artinya per tahunnya Anda diwajibkan membayar sebesar 5% dikalikan dengan 1.000, yaitu sebesar 50 di sini. Jadi kalau Anda punya utang sebesar 1.000, ini artinya adalah setiap tahunnya bunga yang harus Anda bayarkan adalah sebesar 50, konstan semuanya, 50, 50, 50 sampai akhir tahun ke N di sini. Nah, kalau Anda hanya bayar porsi bunganya aja, sampai akhir tahun ke N ini nanti, hutang Anda di akhir tahun ke N ini tetap 1.000 kan ya? Dia tidak terbayarkan di sini. Kenapa tidak terbayarkan? Karena yang Anda bayar ini hanya porsi bunganya aja. Nah, untuk menutupi hutang sebesar 1.000 ini tadi, pokok pinjamannya, ini peminjam menggunakan rekening sinking fund di sini. Oke, sinking fund. Di rekening sinking fund ini tadi artinya adalah si peminjam harus menyediakan uang sejumlah SFD di sini ya. SFD semuanya di sini, SFD, SFD, SFD di sini. Sedemikian hingga kalau ini kita akumulasikan, dia tepat menghasilkan uang sebesar 1.000. Saya ulang ya, karena tadi kita tahu bahwasanya utang 1.000-nya ini hanya dibayarkan porsi bunganya saja. Ini artinya di akhir tahun ke N, utangnya tetap 1.000. Nah, untuk melunasi hutang sebesar 1.000 ini tadi, si peminjam diwajibkan mengalokasikan uangnya masing-masing ya di akhir tahun ini sebesar SFD, sedemikian hingga ketika kita akumulasikan dia menghasilkan 1.000. Dengan demikian ini kita punya nilai seperti ini. 1.000 sama dengan SFD dikalikan dengan SN. Ini artinya kita menabung sebesar SFD di setiap akhir tahun sebanyak N kali, terus kita akumulasikan gitu kan ya. Ini kita akumulasikan semua, kita bawa ke waktu ke N nih, kita bawa waktu ke N sehingga ini menjadi SFD dikalikan SN. Ini kan merupakan fungsi akumulasi untuk anuitas akhir kan ya. Dengan J-nya adalah 3%. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, ini kita pakai I-nya 5%, terus kalau Anda menghitung nilai di sini, SN ini yang Anda gunakan adalah nilai J ini tadi. 3% ya. Jadi tolong dibedakan kalau I dipakainya di rekening pinjaman, kalau J dipakainya di rekening sinking fund di sini. Oke, jadi kalau Anda ketahui nanti, misalkan N-nya diketahui, Anda bakal tahu SFD-nya di sini berapa nilainya. Nah, secara umum seperti ini, kalau kita formulasikan, ini artinya adalah Anda punya utang mula-mula sebesar L, lalu tingkat suku bunga pada pinjaman ya, pinjaman itu adalah I. Terus kalau J itu adalah tingkat suku bunga pada rekening sinking fund, dan N itu adalah jumlah pembayaran dari cicilannya. Maka untuk bagian bunga tadi, bagian pembayaran di rekening pinjaman, tadi ini kan gini kan ya, ini adalah rekening pinjaman, dan ini adalah rekening sinking fund di sini. Untuk rekening pinjaman, misalkan ini 1, 2 sampai N, ini artinya Anda membayarkan sebesar I aja kan ya di sini. I membayar I. Di mana I ini tadi nilainya adalah sebesar I kecil dikalikan dengan L. Oke. Jadi kita punya I-nya itu adalah I kecil dikalikan dengan L. Ini untuk membayarkan bunga pinjamannya. Lalu berikutnya di sini di rekening sinking fund, waktu ke-1, waktu ke-2 sampai waktu ke N ini Anda bayar sejumlah SFD, SFD, SFD di sini gitu kan ya. Bayarkan sejumlah SFD, maka kita punya SFD kalikan dengan SN, ini adalah L, maka besar SFD-nya adalah L dibagi dengan SN. Ingat untuk menghitung ini semua, Anda gunakan adalah J ya di sini ya. Ini adalah tingkat suku bunga efektif pada rekening sinking fund. Oleh karena itu kalau Anda perhatikan di sini ya, di masing-masing akhir periode ini, jumlah uang yang harus disediakan oleh si peminjam itu adalah I ditambah dengan SFD. Dengan demikian, di akhir tahunnya, di setiap akhir tahunnya, si peminjam ini diwajibkan membayarkan uang sejumlah I dikalikan L ditambah dengan SFD. Di mana SFD-nya ini tadi. Jadi nilai ini adalah jumlah uang yang harus disediakan oleh si peminjam setiap akhir periode, atau kalau dalam hal ini adalah setiap akhir tahun.
Bagian yang pertama ini menunjukkan adalah pembayaran ke peminjam, ini berupa bunga pinjaman. Ini bagian bunga saja. Yang bagian ini adalah pembayaran ke rekening sinking fund.